الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. خير العلم ما كانت الخشية معه. العلم إن قرنها الخشية فلك وإلا فعليك. Telah berkata oleh musannif bahwasanya sebaik-baiknya ilmu itu ialah sesuatu yang beserta ilmu itu akan menumbuhkan rasa ketakutan. Kemarin itu ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang bisa membukakan akan tutupan-tutupan hati. Yang hati itu apabila dia terbuka di dalam hati itu, maka terbukalah asrar-asrar, rahasia-rahasia, yang rahasia-rahasia itu akan menimbulkan atau menumbuhkan adab-adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu bisa membukakan tutupan hati yang asalnya tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang asalnya tidak takut terhadap Allah Subhanahu wa taala menjadi takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu yang bisa membersihkan hati kita daripada aghiyar. Karena terbukanya mata hati atau basariyah kita atau futuhat kita itu terbuka apabila kita itu mengamalkan akan itu ilmu, atau dengan ilmu itu bersihlah hati kita daripada aghiyar-aghiyar, daripada akuan-akuan. Nah, dengan ilmu itulah terbukanya futuhat kita, terbukanya lah pintu ma'rifah kita, sehingga kita ini merasa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi timbul di dalam hati kita itu ainul yakin namanya. Jadi kalau kita ini belum dibukakan, belum ainul yakin. Artinya kita yakin, bisa aja yakin, cuma belum timbul ainul yakin. Ainul yakin itu manakala kita melihat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, melihat kemuliaan Allah taala pada diri kita, melihat kebesarannya Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, sehingga kita menjadi kecil, menjadi hina, menjadi lemah. Nah, disitulah kita itu timbul adab-adab tadi. Jadi dengan kita itu bisa dibukakan futuhat tadi, itu timbul adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi timbulnya adab itu yang sebenarnya apabila kita ini sudah dibukakan futuhat namanya, sudah dibukakan hakikat-hakikat sesuatu. Apabila kita melihat kenyataan diri kita yang lemah, maka disitulah kita ini akan mengerti adab, beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik cara beribadah kita ataupun cara kita ini melakukan sesuatu yang sekira-kira
perbuatan kita itu kada bisa lupa lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu apabila sudah dibukakan hakaitnya sesuatu tadi, atau dibukakan futuhat tadi. Nah, apabila dibukakan yang seperti itu, maka timbullah khasyah. Nah, ilmu tadi, karena apabila setiap dibukakan pasti diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala, ilmu yang tidak kita pelajari. Nah, daripada ilmu itu jasidin khairul ilmi maka khasyah ma'ahu. Nah, termasuk nanti waktu dimasukkan ilmu itu, ada termasuk ilmu yang kita itu rasa takutnya tidak diulah-ulah lagi, tetapi memang takut sendirinya, timbul rasa takutnya. Jadi kita kalau timbul rasa takutnya itu dari ujung kaki kita ini rasa gemetar. Itu sama pian kada bisa naik yang tinggi-tinggi itu, naik yang tinggi-tinggi itu. Kalau rasa takut itu diberikan, itu seperti orang yang kada pernah ke puncak naik. Ibaratnya itu di atas tower, itu batis kita ini rasa ngingir, rasanya nyeri sampai kita ini rasa takut seperti itu. Nah, itu kada bisa diulah-ulah. Kalau bang kita misalnya berzikir lalu itu kada bisa. Itu memang diberikan oleh Allah Ta'ala ketika kita merasakan itu dibukakan lagi. Melihat kebesaran Allah Ta'ala lalu kita merasa takut. Nah, rasa takut itu timbul seperti itu. Itu rasa ngingir itu. Rasanya kita itu rasanya halus. Rasanya kita ini kada berdaya lagi. Rasanya seperti kita ini di bibir jurang dah hendak gugur. Takutnya itu seperti itu. Jadi kita memandang sesuatu itu takut, memandang diri kita ini takut. Itu apabila ketakutan itu diberikan oleh Allah Ta'ala. Ketakutan itu seperti itu diberikan. Tapi kalau yang ditajalikan oleh Allah Ta'ala ketika ilmu itu diberikan Allah Ta'ala, kemuliaan Allah Ta'ala, kita ini memandang dengan kemuliaan Allah Ta'alanya itu kita bahagianya luar biasa. Bahagianya luar biasa. Jadi melihat keindahan, keelokannya Allah Ta'ala itu luar biasa. Tetapi kalau keelokannya itu ditampakkannya, tapi kehinaan kita itu dilihatkan oleh Allah Ta'ala, tatkala dibukakan futuhat tadi, maka kita itu akan merasa hina luar biasa di hadapan Allah Ta'ala. Nah, itu pian meminta ampun dengan Allah Ta'ala itu melebihi daripada orang minta ampun dengan orang tuanya lagi. Bahasanya seperti itu. Ya Allah, ulun ini kada mengerti apa-apa. Ya Allah, ulun ini banyak kena dosa dengan pian. Ya Allah, hati kita ini senantiasa tunduk ya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Apabila dia nampakkan kebesarannya, dilihatkan kehinaan pada diri kita. Nah, itu pian bisa semalaman bisa menangis ya kalian. Kenapa? Karena kebesaran Allah Ta'ala tadi dinampakkan dengan kita. Ada takutnya kalau ilmu itu dimasukkan oleh Allah Ta'ala, ada juga rasa gembiranya kita itu tatkala futuhat tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairul ilmi makanatil khasyatu ma'ahu. Jadi di sini sebaik-baiknya ilmu itu sesuatu yang beserta ilmu itu akan menumbuhkan rasa takut. Jadi kita tuh sebenarnya yang paling nyaman itu apabila kita ini dibukakan oleh Allah Ta'ala basariyah kita, latifah kita, fuad kita, hati kita ini timbul rasa takut. Nah, itu biar rasa takut ini lagi kita rajin beribadah. Bisa juga ada guring semalaman karena takutan. Berabah nih takutan kalau mati langsung. Nah, takutannya amaliyah kita kada cukup. Nah, jadi rajin beramaliyah, bangun. Ya, kita ini takutan kalau WA orang kada terbaca, itu jadi masalah. Jadi bangun aja. Nah, ini kada. Ini takutannya seperti itu, takutnya itu. Jadi mata kita ini sigar. Kalau mengantuk rasanya kada mau mengantuk lagi. Kenapa? Karena ada takut tadi. Nah, itu ilmu tadi. Al khasyatu falaka wa illa fa'alaika. Nah, munanya khasyah itu diberikan rasa takut tadi dengan ilmu tadi diberikan, lalu kita merasa takut. Nah, itu keuntungan bagi kita. Keuntungan bagi kita. Jadi sini al khasyatu falaka, bila ada ilmu itu mata al ilmu in karanahu al khasyah. Jikalau ilmu itu menyertai akan dia besertanya tuh ada rasa takutnya, itu keuntungan bagi kita. Jadi kalau kita ini berzikir misalnya lah, atau dengan ilmu kita itu menimbulkan rasa takut dengan kita, maka keuntungan bagi kita. Nah, jadi beribadahnya jadi khusyuk dengan sebab beribadahnya sudah berilmu, ibadah itu diberikan lagi rasa takut dengan ilmu tadi. Dengan ilmu tadi rasa takut, karena dengan ilmu itu kita mengetahui kebesaran Allah Ta'ala, mengetahui kehebatannya Allah Ta'ala, lalu timbul rasa takut sehingga beribadah kita tadi rasa khusyuk. Ya,
Ya, kita ini kan kadang berilmu rasa harat biasanya beribadah, rasa paiyanya beribadah, mengangkat takbir kan lain daripada orang. Nah, harusnya dia rasa takut khudu waktu mengangkat itu kan kita melihat kebesaran Allah Ta'ala. Allahu Akbar itu sudah melihat kita kebesaran Allah Ta'ala. Kenapa? Di niat itu kan sudah jelas setelah lillahi ta'ala. Berarti semua yang punya kita ini adalah kepunyaan Allah Ta'ala. Dalam artian kita ini kada memiliki apa-apa. Apabila orang itu merasa bahwasanya dirinya ini adalah kepunyaan Allah Ta'ala, berarti sudah terjadi di dalam hatinya, nampak bahwasanya semuanya yang punya kita ini adalah milik Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala itu kada senang, Ustaz, kada suka kalau sifat-sifatnya itu dimiliki orang. Kada suka Allah Ta'ala. Sifat ilmunya dimiliki orang, kada suka Allah Ta'ala. Kada suka cemburu bahasa kita itu. Sifat ilmunya, sifat kaharnya dimiliki oleh orang lain, kada maunya. Kada mau Allah Ta'ala. Sifat-sifat kemuliaan Allah Ta'ala itu kada mau sidin dimiliki oleh orang lain. Itu Allah Ta'ala murka. Tapi sifat Rahman dan Rahimnya kada apa-apa kita miliki. Sifat Rahman dan Rahimnya menjadi kasih sayangnya, itu kada apa-apa. Tapi sifat kebesarannya Allah Ta'ala, di waktu kita mengangkat takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi hati kita ada mengagungkan kebesaran Allah Ta'ala. Dalam artian kita sembahyang itu merasa kita aja yang mampu sembahyang. Jadi sifat ilmunya diambil, rasa paharatnya, rasa ilmunya. Nah, itu Allah Ta'ala ada suka. Berarti itu. Jadi kalau ilmu itu kata beliau menimbulkan atau menyertakan ketakutan, balaka, maka itu jadi keberuntungan bagi engkau. Wa illa, dan jikalau ilmu itu tidak menyertai akan ketakutan, fa'alaika, maka memudaratakan bagi engkau. Makanya orang itu kada bisa mencapai kelezatan di waktu sembahyang, kada bisa mencapai kelezatan apabila orang itu tidak bisa mendapatkan keikhlasan di waktu sembahyang itu. Ikhlas secara zahir artinya dia meluangkan waktunya, rukuknya, sujudnya, waktunya untuk beribadah. Keikhlasan batin artinya kebersihan hatinya, mengusungkan niatnya selain daripada tujuannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zahirnya akan terpaksa ada memikirkan yang lain. Dalam artian apabila dia sembahyang Allahu Akbar, yang lainnya hilang. Hilangkan dulu. Sementara sembahyang itu dihilangkan dulu. Jangan memikirkan yang lain. Bila memikirkan yang lain itu menurut ulama tasawuf berarti hubud dunia. Ada kecintaan masih. Jadi sementara sembahyang itu barang dulu, dihilangkan yang lain. Jangan dimasukkan dulu selain daripada Allah Ta'ala. Artinya jangan mengingatkan yang lain. Ini waktunya sembahyang. Ikhlas kita ada mengingatkan yang lain. Pikiran kita, hati kita, diri kita dihadapkan lawan Allah Ta'ala. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda. Ya Allah, ulun hadapakan diriku zahir dan batin kepada pian yang menjadikan langit dan bumi. Kalau salah, langit dan bumi itu apa? Makhluk, termasuk diri kita yang dijadikan Allah Ta'ala. Kita hadapkan dengan Allah Ta'ala. Zahirnya menghadap kiblat, batinnya bertawajuh kepada Allah Ta'ala, batinnya menghadirkan Allah Ta'ala, batinnya merasa bahwasanya sembahyang ini bisa dilakukan itu atas pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam mengangkat takbir itu benar-benar hadir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Benar-benar Allah Ta'ala itu maha besar, meliputi kebesarannya itu pada seluruh alam ini, meliputi kebesarannya itu pada luar kita ini, zahir kita ini, batin kita ini, diliputi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditolongi oleh Allah Ta'ala, sehingga kita kau mengangkat Akbar, Allahu Akbar. Benar-benar hati kita ini menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala, seolah-olah kita itu berhadapan antak budaka annaka tarah fa illam tarah fa innahu yara. Seolah-olah kita berhadapan dengan Allah Ta'ala. Memang pian Allah Ta'ala yang maha besar, memang pian Allah Ta'ala yang maha hebat, memang piannya Allah Ta'ala yang menguasai diri ulun. Allahu Akbar. Sehingga dalam kalimat Allahu Akbar itu tenggelamlah kita ini dalam afalnya Allah Ta'ala, dalam kekuasaannya Allah Ta'ala.
Tenggelam kita di waktu itu. Lalu di waktu takbir itu sudah kita merasakan kelezatan waktu kita itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujar Nabi, yang paling aku senang itu salah satunya adalah qurratul a'yun fis shalah. Yaitu ketika aku itu merasa sejuk mata batinku ketika aku itu di waktu sembahyang. Kenapa? Karena di waktu sembahyang itu adalah mi'rajul mukminin, yaitu mi'rajnya seorang yang beriman, mi'rajnya orang yang percaya, yaitu dengan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala tatkala dia itu waktu bertakbir sudah melihat. Habis itu terus inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima. Nah, sudahnya melihat kebesaran tadi hanifan mulah. Tunduk, kita tuh tunduk di hadapan Allah Ta'ala. Zahir kita tunduk dengan melakukan perintahnya. Batin kita tunduk bahwasanya mengakui bahwasanya perbuatan ini tidak bisa dilakukan kecuali ini atas izinnya Allah Ta'ala. Hanifan muslimah. Wah, tunduk dalam keadaan ulun ini menyerahkan diri ulun zahir dan batin. Hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin, dan tidak ada di hatiku ini sedikit pun merasa aku yang memperbuat, merasa aku yang melakukan. Wa ma ana minal musyrikin. Ulun ya Allah Ta'ala tidak ada menserikatkan, tidak ada mengawanakan sedikit pun ulun ini kada berisi daya dan upaya, tidak sedikit pun ulun ini berisi kudrat dan iradat dalam melakukan ibadah ini kecuali atas pertolongan Engkau ya Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Inna salati, buktinya ya Allah, buktinya ulun sembahyang nih, wa nusuki, ibadah ulun ini, zahir dan batin ulun ini tunduk tadi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya, hidup ulun, wa mamati, mati ulun, lillahi rabbil alamin, kepunyaan pian ya Allah yang memelihara diri ulun ini, memelihara alam semuanya ini adalah kepunyaan pian ya Allah. Kada ada ulun ini berisi apa-apa. Wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, seberataan ini kepunyaan pian ya Allah yang memelihara sekalian alam. Itu dalam sembahyang sudah kita, dalam sembahyang itu sudah kita rasa legit sudah begitu. Belum lagi disambung lagi itu. Apa tadi? Habisnya apa tadi? Habisnya apa tadi? Lillahi rabbil alamin. Habis itu apa? Ini apa? Wajah wajhi kata sama terdepan Imam Muslimah wa ma'ana minal musyrikin salati wa nusuki wa mahyaya la syarika lahu. Yalah, kada ulun mensyarikatakan pian ayat Allah Ta'ala, walaupun dengan diri ulun seorang kada ulun syarikatakan. La syarika lahu wa bidzalika umirtu, demikianlah yang diperintahkan atas diriku. Yalah, itu Allah diperintahkan. Innallaha, Allah Ta'ala itu kada menerima ibadah seorang itu kecuali ikhlas kepada Allah Ta'ala. Itu kan diperintahkan. Wa ma umirtu illa liya'budullaha mukhlisin lahu din, harus bujur-bujur ikhlas. Wa ma ana minal musyrikin, ulun ini kada termasuk daripada orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan piannya Allah. Di waktu sembahyang sudah seperti itu. Apalagi pian paham pulang bismillahirrahmanirrahim, belajar bismillahirrahmanirrahim, belajar Fatihah pulang lagi telah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah. Bismillah dengan nama Allah Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim, yang bersifat Rahman dan Rahim. Bismillah ay bikana makana wa biyakun mayakun, dengan kudrat Allah Ta'ala lah jadi barang yang telah jadi dan barang yang akan jadi. Aku ini hanya bertakbir, sudah itu ditakluki oleh kudratnya Allah Ta'ala, ditakluki iradatnya Allah Ta'ala. Wa yakunu, dan akan menurunkan bikana makana wa biyakun mayakun, selagi yang akan kuperbuat dan yang sudah terkuperbuat itu semuanya bi kudratillah, bi iradatillah, bi ilmillah, hanya di bismillah aja. Nah, kawanya kita ini mengucap bismillah, kawanya kita bertakbir itu pandang rahimnya takam kita ini. Cuma Allah Ta'ala tuh kata mau membiarkan kita ini bertakbir ini langsung kayak ini buli ke rumah. Kada. Dengan rahmannya tuh kita turunkan Allah Ta'ala pulang. Dengan rahmannya tuh kita menarik nafas, dikeluarkannya pulang. Dengan rahman rahimnya.
Jadi kita tuh belajar bismillah aja sudah cukup sebenarnya, belajar bismillah. Jadi sembahyang itu seberataan itu kita dalam kepanaan. Bismillahirrahmanirrahim, bikana makana wa biyakun mayakun. Orang Al-Quran itu terkumpul dalam Al-Fatihah, ya lah. Al-Fatihah itu terkumpul dalam bismillah. Bismillah itu terkumpul dalam huruf ba. Ba itu terkumpul dalam titiknya ba-nya tuh. Ba itu apa artinya? Bi kana makana wa biyakun mayakun. Bi kata Allah Ta'ala, dengan nama aku, dengan izin aku, dengan kudratku, dengan iradatku, kana terjadilah ini barang, terjadilah ini gerakan, terjadilah ini, terjadilah ini. Ya guru, dan yang akan terjadi sudah ditakluki oleh Allah Ta'ala. Kita ini belum tahu, sesudah kita ini belum tahu, itu juga di dalam ilmunya Allah Ta'ala. Di dalam ilmunya Allah Ta'ala. Kita habis ini kada tahu, sedetik habis ini kada tahu, tapi sudah di dalam ilmunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bi kana, bi dengan aku ya Allah Ta'ala. Bi kudrati, bi iradati, adalah kita mempunyai kudrat, iradat. Jadi kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, pantas saya orang bahari itu awal berjalan di banyu. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca Bismillahirrahmanirrahim karena ini kada merasainya. Jadi hilangnya sudah dengan kudratnya Allah Ta'ala. Apabila orang ini tenggelam benar-benar dalam kudratnya Allah, berarti perkataannya bi kana. Langsung dia bi kana. Jadi ujarnya, maka jadinya. Cobai habis ini pian. Bi kana makana Bismillahirrahmanirrahim. Jalan di banyu itu bila tenggelam. Nah, dasar belum lagi itu berarti. Itu memang belum lagi. Belum yakin, hanya ilmunya dapat, meyakinkannya belum. Hanya belajar sudah dicoba. Hanya belajar. Orang belajar itu diamalkan dulu, dirasakan dulu, baru kita melihat kenyataannya, baru kita mengamalkannya. Ini hanya jurang jagoran sudah mencapil ke sungai. Ada bisa ada bisa adalah makanya ilmu kita ini kada kun payakun, kada langsung jadi, kada itu tandanya muhaddas kita ini, tandanya baru ada proses. Munallah Ta'ala kun payakun. Kalau kita kada hakun kada hakun, yalah hakun kada hakun pas kada hakun ilmunya. Itu beda kita ini. Nah itulah ini jangan kita ini belajar ilmu hakikat langsung dipandirakan orang, kada bisa. Amalkan dulu, diamalkan dulu, jangan kada diamalkan. Seperti ini nah, kada usah belajar hebat-hebat banyak-banyak. Bila hati pian itu bersih, etikatnya selain daripada Allah Ta'ala, bergantung dengan sifatnya Allah Ta'ala, dengan akalnya Allah Ta'ala, sudah cukup ya. Bersih hati pian itu. Hari bergantung dengan sifatnya tadi, bikana makana tadi. Masuk pian dalam Bismillahirrahmanirrahim. Masuk pian dalam ba-nya itu. Masuk pian dalam titiknya dari titik ba itu, dalam artian bikana aku ini kada terjadi apa-apa dengan aku ini. Kada bisa apa-apa aku ini. Kalau kada kunnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kada terjadi apapun geritik hatiku, kada bisa terjadi. Itu paling halus sudah geritik hati itu. Perasaan kita hendak itu termasuk itu kada terjadi kalau kada ditakluki oleh kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah di sini orang berdiam, bertunduk, orang tenang, berdiam merasa makan itu nah berdiam, dirasa makan, dirasa akan. Bahwasanya diriku ini la haula wala quwata illa billah, kada bisa berbuat taat, kada bisa menghindari maksiat illa billah, kecuali itu dengan kudrat iradatnya Allah Ta'ala, kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sembahyang nyaman lah, Allahu Akbar nyaman. Nah, tapi kalau mengamalkannya banyak tawakal saja, tawakal dan sabar. Kada bisa bang kita tuh kada sabar tawakal. Allah Ta'ala hendak membuktikan kita ini yakin kada, yakin kada. Jadi kalau kita kada melalui tawakal dan sabar kada bisa. Nah, jadi tawakal ini mengamalkan itu penyarikan luar biasa. Kurangnya penyarikan kada bisa. Orang kada berdaya mau lah tarik. Orang ini kada bisa apa-apa mau lah sarik, kada mau aja merasa kada bisa apa-apa. Namun dihina orang sarik lah, kada juga. Kenapa? Karena dia kada bisa apa-apa, merasa kada bisa apa-apa. Nah itu kena ada di sini lah. Nah itu dari sini. Mata maka adamu ikbalin nasi alaika anta wajuhum bil jismi ilaika farji ila ilmillahi ta'ala bika fa in kana la yaqna'uka ilmuhu
musibatuka bi adami kanaatika bi ilmihi asyadu min musibatika bi wujudil adza minhum. Nah, ya Sidin, manakala Sidin memedihkan engkau oleh ketiadaan berhadapnya manusia atasmu, berhadap mereka dengan mencela kepadamu, hendaklah engkau kembali kepada pengetahuan Allah Ta'ala pada dirimu. Nah, ini mengamalkan yang tadi itu. Amun orang tuh misalnya berhadap lawan kita, dalam artian kita tuh berhadapnya manusia. Artinya orang itu datang dengan kita, tapi orang itu menyakiti kita aja, menyedihkan akan kita aja. Iqbalun nas alaika wa tawajuhum, atau manusia itu berjauh daripada kita, lalu kita merasa sedih kan? Kada dihargai orang, kada dihormati orang, kada dimuliakan orang misalnya. Atau mereka itu berhadap dengan kita, tapi dengan berhadap mereka tadi itu, mereka itu mencela kita. Nah, jadi Sidin, perji ila ilmillah, kembalilah kepada ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu maha mengetahui dengan diri kita, bukan manusia itu mengetahui lawan kita. Artinya kita ini jangan memandang bila dipuji orang senang kita, bila dicela orang kita sedih. Nah, ini bukti hati kita tuh dengan Allah Ta'ala apa tidak. Apabila ditinggalkan orang sedih kita, kalau dihadap orang senang kita, tuh hati kita kada bersih lagi kita dengan Allah Ta'ala. Apabila diberi rezeki senang, bila kada diberi rezeki mengeluh. Nah, orang yang sudah mencapai kema'rifahan, sudah mengerti dengan ilmunya Allah Ta'ala tadi, sudah dilihatkan kebesaran Allah Ta'ala tadi, ini kada ada kita memandang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kada ada laginya. Dengan Allah Ta'ala aja, dengan Allah Ta'ala aja senang, dengan Allah Ta'ala aja. Kayak apa orang? Karena orang itu kada bisa melihat sampai ke dalam batinnya. Cuma orang itu melihat zahirnya aja. Orang memuji, orang menghinanya, cukup hinaan dan pujian itu sampai keluarnya aja. Tapi musibah kalau Allah Ta'ala itu kada memandang lawan kita, kada memandang. Karena pandangan Allah Ta'ala itu bukan zahir aja, tapi tembus sampai ke dalam. Nah, apabila Allah Ta'ala kada memandang kita, maka disitulah Sidin musibah yang teramat besar sudah, daripada berhadapnya manusia dan celaannya manusia. Bila Allah Ta'ala yang kada memandang lawan kita, itu musibah yang paling besar. Dalam artian kalau sama-sama makhluk aja, kada ada memberikan madarat dan kada memberikan manfaat. Manakala memedihkan engkau oleh ketiadaan berhadap manusia, orang kada datang dengan kita, orang kada memuji dengan kita. Nah, itulah artinya Sidin sedih kita itu atasmu, atau berhadap mereka dengan mencela. Mau juga berhadap dengan kita tapi mencela kita. Kita itu mencela dengan kita, dicelanya kita. Nah, apa Sidin? Maka hendaklah engkau kembali kepada pengetahuan Allah pada dirimu. Nah, jadi kembalikan. Ya, tadi itu mengamalkan yang tadi itu. Mengamalkan Allah Ta'ala itu selalu ada dengan kita. Nah, jika tiada yang demikian engkau oleh Tuhanmu, maka bencana yang menimpa engkau lebih bersangatan daripada bencian adanya ejekan daripada mereka. Nah, jadi kalau ini Allah Ta'ala kadang memandang kita itu lebih menyakitkan lagi daripada orang itu membenci kita, mengejek kita, menyakitkan kita. Jadi kalau kita itu sakit dihina orang, itu lebih sakit lagi kalau Allah Ta'ala kadang memandang dengan kita dengan pandangan rahmatnya, itu lebih sakit lagi. Makanya di sini kita ini biasakan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasakan kembali. Itulah. Masya Allah, mudahan kita ini bisa lah, mudahan bisa. Apabila hati kita itu sudah tetap yang seperti itu, nyaman saja pokoknya biar. Dalam artian kalau berusaha itu kalau dapat apa-apa, santai aja. Mau pegawai santai aja tanggal 30, besok tanggal 1 gajian. Maka itu juga kita dengan Allah Ta'ala itu, ya paham lah maksud ulun itu. Dengan Allah Ta'ala itu yakin. Amun kita ini kada ada besi apa-apa, Allah Ta'ala itu tahu dengan kita. Ini kita sudah masuk dalam ilmunya Allah Ta'ala, sudah yakin. Allah Ta'ala ini kada bisa menelantarkan kita, memutuskan rezeki kita itu kada bisa, kada ada. Selama kita ini masih aja
Hidup ini rezeki kita itu ada terus. Biar kadang cuma lambat kadanya itu. Setelah kita disuruh sabar itu, suruh sabar nih lambat dan kadang. Tapi rezeki yang besar daripada itu tetap diberikan Allah Taala. Satu, iman kita. Yang kedua, hidup. Hidup kita ini. Artinya biar kada berduit namun hidup sehat ya. Iyalah. Hidup kita ini sehat aja. Berapa banyak orang yang kada bisa berkantor puluhan juta bayar mengeluarkan anginnya. Kita ini report kantut sedikit bergerak, tak kantut sedikit bergerak, tak kantut menjelak bulan Allah Taala. Yang Allah Taala belum tahu ya kamu nih. Di hati kawan ikan contohkan kita nak ada berkantut. Nang tunggal yang mantap aluh liir itu konduktor minum ini minum itu habis 20 juta. Mata na angin aja tadi nanti dikeluarkan 20 juta itu. Kalau dibelikan ke kerupuk itu betrak-trak kerupuk ya. Gara-gara angin aja. Jadi kita ini banyak bersyukur. Jadi kalau orang itu bisa bertafakur, setelah kita ini bisa bertafakur, itu syukurnya luar biasa dalam. Makanya tadi kita kan bertafakur itu merasakan apa yang diberikan Allah Ta'ala lawan diri kita ini zahir dan batin, sehingga dinampakkanlah kemuliaan Allah Ta'ala pada diri kita. Nah disitulah kita tuh timbul itu namanya bersyukur yang sebenarnya itu. Yang bersyukur kita ini kan bila dapat duit sapati hanya alhamdulillah, makan iwak ganal benar nyaman pulang, kecapannya acan pulang lah, tang hari pulang, ada bebajuan makan pulang, wah ini alhamdulillahnya luar biasa. Nah kada tahu pada nikmatnya ada yang seperti itu. Kalau orang ini bersyukur, nang paling nikmat benar itu apabila kita bersyukur lalu dinampakkan kebesaran Allah Ta'ala tadi pada diri kita, kemuliaan Allah Ta'ala itu pada diri kita, rahman rahimnya pada diri kita, itu dinampakkan pada diri kita. Disitulah kita itu merasa bersyukurnya luar biasa. Nah itu biar berdiam di kamar itu nah rasanya nah rasa berpandiran terus lawan Allah Ta'ala, rasa berdua terus lawan Allah Ta'ala. Bahasa kita tuh menggu pacaran itu kan dibari pacar itu misalnya galang amas nang bagus benar kenal kita tuh pusuti terus lawan pacaran tuh. Terima kasih lah anu kalah anu pian memberi ulun ini nah ulun ini kada bisa apa-apa pian beri duit ulun nih pian beri baju ulun nih pian beri ulun nih kacamata pian nih ulun pian beri HP ulun nih. Artinya kada lepas yang diberikan tuh banyak seluruh nah ada pada diri kita ini diberikan terus. Jadi lawan Allah Ta'ala, ya Allah biar ini nah beri ulun kesehatan, beri ulun ni kau melihat, biar ini beri ulun kau mendengar, ulun ni kau bertawajuh lawan pian. Itu seolah-olah kita tuh berpandir terus di kamar tuh berduaan. Tapi jangan dijahirkan gurunum di kamar 3 hari deh jebini laki kone kada keluar bisa gila sapong itu pandir terus gurunum kada berdiam aja banyu mata kita nih titik ya terus karena senang dengan pemberian tadi titik banyu mata kita nih nah titik banyu mata kita nih memandang di diri kita nih titik kita banyu mata melihat luar biasa Allah Ta'ala sifat rahmatnya lawan kita nih Allah Ta'ala nih kasih sayangnya lawan kita ini luar biasa. Ulun ini nak kawai ya Allah duduk di hadapan pian, duduk didudukakan pian, memandang dipandangkan pian ya Allah ulun ini nah ya Allah nyamannya ulun ini seperti itu. Gagah-gagah lagi hutang ini menasik ini ada gagah lagi hutang hutang banyak aja bang cuma aduakan nyaman lawan Allah Ta'ala mandirakan ibu pian tuh beribadah antara maghrib dan isya kada usah beramal ya banyak kada usah duduk di buncus itu suranganan jangan diganggu orang kada tahu di orang sampai ajan kada ketahuan besar guring besar guring kira kawan nih belajar tasawuf nih artinya besar guru panah sampai ajannya sih dia kada mendengar sekalinya besar bujur basah tapi lawan liur nih itu bujur mati sih din imam memanakan diri itu imam menarik nafas bunyinya bagus lumuran Allah bagus. Nah lambat. Nah sampai 7 kali bunyinya lain, bunyi karuh belum. Ini panah sambil bergayaan lah. Tapi kayak itu. Baiklah. Coba kita tuh berdiam. Pian kalau kada bisa tenang hati ini kada bisa tenang. Masuk kamar duduk benar-benar duduk beristighfar menghadap dengan Allah Ta'ala. Ya Allah. Adukan apa yang punya kita. Allah Ta'ala tuh suka kita mengadukan. Adukan apa aja suka. Ya Allah.
Ya Allah. Duduk bujur-bujur. Duduk di sifat kehambaan kita bujur. Duduk bujur-bujur kita ni orang nang kada bedaya. Maka masukkan kita ini di la haula wala quwata illa billah tadi. Masukkan kita ini dengan bismillah tadi. Masuk kita dalam bismillah tadi. Dengan rahmatnya Allah Ta'ala. Dengan rahman rahimnya Allah Ta'ala. Kita ini bisa menghadap Allah Ta'ala. Masukkan. Ditarik nafas kita. Dirasamkan di seluruh tubuh kita, dirasakan nikmat, dirasakan rahmat yang diberikan Allah Ta'ala pada diri kita tadi, sehingga kita ini merasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila sudah merasa dekat, lalu kita itu memohon dengan Allah Ta'ala, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Berpadah berarti itu, diadukan dengan Allah Ta'ala, Ya Allah. Nah itu. Tapi kalau orang sudah mahir, ya di mana aja duduk. Kada jadi masalah orang sudah mahir. Karena setiap waktunya sudah pasrah dengan Allah Ta'ala. Kalau sudah terbiasa sekalinya berpajak, sekalinya bergarap, sudah. Itu kadang mengingatkan akan dirinya, tetapi mengingatkan akan rahmatnya Allah Ta'ala. Ini orang yang sudah senantiasa tenggelam. Ya di mana aja berdoa terus. Dan di mana aja dia bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, mudahan manfaat sebertahan, mudah-mudahan kita ini diberikan oleh Allah Ta'ala rahmat, hidayah, taufiknya, sehingga kita dapat mengamalkannya zahir dan batin, dan mudah-mudahan kita itu diistiqamahkan oleh Allah Ta'ala, diistiqamahkan etikat kita, diistiqamahkan amalia kita, dan dimasukkan kita termasuk orang yang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balik qasidana wa ghfir lana ma madha aqsi al-garami. Ya Rabbi bil Mustafa balik qasidana اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة.